saya akan memperhatikan praktikum IPA tentang kelistrikan. Yang pertama ada percobaan muatan listrik. Adapun alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama, terdapat 2 buah bola plastik, benang jahit, kain wol atau kain flanel, nilon, plastik isolasi, sisir plastik, dan potongan kertas kecil. Tujuan dari percobaan ini yaitu menunjukkan adanya muatan listrik pada suatu benda akibat yang timbul dari sifat muatan. Yang kedua, memperlihatkan adanya gaya elektrostatika 2 buah benda bermuatan. Percobaan pertama, kita gosokkan plastik ke baju, kemudian plastik didekatkan ke bola. Di sini kita bisa lihat bola akan tarik menarik dengan plastik. Percobaan kedua, di sini kita menggunakan sisir yang sudah digosokkan ke rambut. Kemudian dekatkan sisir yang sudah digosokkan ke potongan kertas kecil. Terlihat bahwa ada beberapa potongan kertas kecil yang menempel ke sisir. Itu artinya sisir yang sudah digosokkan ke rambut memiliki muatan listrik, tetapi hanya sementara. Setelah melakukan percobaan, kita lihat tabel pengamatan sebagai berikut. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu gesekan antara 2 benda dapat menghasilkan muatan listrik statis. Proses ini terjadi karena adanya perpindahan elektron dari suatu permukaan ke permukaan lainnya, sehingga benda menjadi bermuatan positif atau negatif. Kemudian benda bermuatan sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan benda bermuatan berlawanan akan saling tarik-menarik. Hal ini sesuai dengan hukum dasar elektrostatik dan telah terbukti melalui percobaan dengan bola pingpong yang digosok menggunakan bahan-bahan yang berbeda. Sekian praktikum kali ini, sampai jumpa di praktikum selanjutnya. Terima kasih. Di sini saya akan melaksanakan praktikum tentang arus dan tegangan listrik. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah alat tulis, lembar pengamatan, kabel penjepit 2 buah warna merah dan kuning, baterai AA atau setengah volt 3 buah, bola lampu 2,5 volt 3 buah, kemudian kawat besi, sendok merah, kawat tembaga, kertas plastik, karet penghapus, grafit atau mata pensil, kayu, air, keran, dan air garam sebagai bahan yang akan diuji. Bahan pertama yang akan kita uji adalah kawat besi. Kawat besi kemudian kita capit dengan capit buaya. Setelah itu kita lihat dan kita amati. Ternyata kawat besi dapat menyalakan lampu, artinya adalah bersifat konduktor. Yang kedua adalah kawat tembaga. Ternyata kawat tembaga juga dapat menyalakan lampu dan bersifat konduktor. Yang ketiga adalah sendok perak. Sendok perak kita capit dengan capit buaya. Ternyata sendok perak juga dapat menyalakan lampu dan bersifat konduktor. Yang keempat adalah kayu. Saat kayu diuji dan dicapit dengan capit buaya, ternyata tidak mampu menyalakan lampu, artinya adalah kayu bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik. Yang kelima adalah karet penghapus. Saat karet penghapus diuji, ternyata tidak mampu menyalakan listrik, artinya bersifat isolator. Yang keenam adalah grafit atau mata pensil. Grafit atau mata pensil dicapit dengan capit buaya, ternyata lampu menyalakan lampu sehingga bersifat konduktor atau menghantarkan listrik. Yang ketujuh adalah kertas. Kertas dicapit dengan capit buaya, ternyata kertas tidak mampu menyalakan lampu, artinya bersifat isolator. Yang kedelapan adalah tas plastik. Tas plastik pun sama seperti kertas, ternyata bersifat isolator atau tidak dapat menghantarkan listrik. Begitupun air keran, ternyata saat diuji tidak dapat menyalakan lampu, artinya bersifat isolator. Dan yang terakhir yang akan kita uji adalah air garam. Saat air garam diuji, ternyata air garam mampu menyalakan lampu, artinya bersifat konduktor. Selanjutnya adalah percobaan tegangan listrik. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 3 buah baterai AA, kemudian capit buaya berwarna merah dan kuning, dan lampu bohlam 2,5 volt. Pada percobaan pertama, di mana kedua buah kabel diletakkan pada kutub positif sama, artinya adalah
tidak ada tegangan listrik, sehingga pada rangkaian tersebut lampu tidak akan menyala. Pada rangkaian kedua, saat kutub positif dan kutub negatif disambungkan, ternyata lampu dapat menyala dengan redup karena sumber tegangan yang dihasilkan oleh baterai AA yang hanya memiliki kapasitas 1,5 volt, sedangkan lampu yang digunakan memiliki tegangan 2,5 volt. Hal ini berarti daya baterai kurang cukup untuk menyalakan lampu dengan kondisi yang terang. Pada rangkaian yang ketiga, baterai ditambahkan 1 buah, kemudian secara seri ternyata lampu dapat menyala terang karena baterai yang dirangkai secara seri akan menghasilkan tegangan yang lebih besar, menjadi 3 volt, sehingga cukup untuk menyalakan lampu sebesar 2,5 volt. Pada rangkaian yang ketiga ditambah lagi 1 baterai, ternyata lampu menyala sangat terang. 3 buah baterai yang dirangkai secara seri akan menghasilkan tegangan yang lebih besar, menjadi 4,5 volt. Berikut adalah hasil pengamatan percobaan 1 dan percobaan yang kedua.